Bab 1601. Sean terus membujuk dengan baik, sekarang kita dalam kesulitan. Ibu masih hilang dan kita juga menjadi target keluarga Paman Ruben. Mereka nggak puas dengan perlakuan kakek ke kita dan merasa kalau perusahaan ayah juga merupakan salah satu aset kakek. Jadi sebelum kakek meninggal, mereka sudah mulai membeli beberapa saham yang tersebar. Tadinya aku nggak mengkhawatirkannya karena saham-saham itu nggak berarti apa-apa, tapi sekarang kakek sudah meninggal. Sira terkejut, jadi ada masalah. Ya, masalah besar. Jumlah saham mereka dan saham kakek sudah melebihi total saham ayah. Sean menghela napas. Kalau mau menyalahkan, salahkan ayah yang terlalu menyayangi kita. Dia memberikan sebagian sahamnya ke setiap anaknya. Siapa sangka kakek akan meninggal dan orang-orang dari keluarga Paman Ruben akan membuat masalah. Saham ayah jauh lebih sedikit dari mereka sekarang, jadi mereka bisa mengendalikan perusahaan. Meski kita mengajukan gugatan, kita juga pasti akan kalah. Terus kita harus gimana? Sira sangat tertarik dengan peluang ini. Kalau bukan karena keuntungan yang sudah di depan mata, dia pasti sudah pergi. Untuk apa dia harus menghadapi risiko dan berurusan dengan Sean? Cuma ada satu cara sekarang, mengurangi kerugian dan mengembalikan semua saham kita ke ayah. Ini berarti harus mengambil saham 3% yang dipegang oleh Sira. Meski hanya 3%, dividen yang diterima setiap tahun mencapai miliaran. Apa itu sudah cukup? Belum. Sean langsung berkata, Paman Ruben datang dengan persiapan. Mereka pasti nggak akan memberi kita kesempatan untuk bernapas. Mereka sudah mengakuisisi saham secara diam-diam melebihi yang kita bayangkan, ditambah lagi 20% saham kakek sekarang. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali perusahaan adalah dengan terus mengakuisisi. Aku sudah berdiskusi dengan Sane dan Steve, tapi aku nggak bisa menghubungi Skylar sekarang. Kami berencana menggunakan semua tabungan kami untuk membeli sahamnya Paman Nico. Sira bertanya dengan hati-hati, dia minta berapa? 40 triliun. Dia nggak akan menjual dengan harga semurah ini kalau nggak demi ayah. Sebenarnya ini bukanlah jumlah yang besar, tapi ayah menandatangani beberapa proyek besar sebelum kecelakaan dan kami juga menginvestasikan semua modal yang kami miliki ke proyek itu. Jadi sekarang kami cuma punya 20 triliun dan masih kurang 20 triliun lagi. 20 triliun, itu adalah semua tabungan Sira. Selain keuntungan yang diperoleh dari keluarga Bennett, sebagiannya juga berasal dari Poison Bug. Namun, Poison Bug adalah sebuah organisasi penelitian dan pengembangan yang menghasilkan banyak uang tetapi juga menghabiskan banyak biaya untuk penelitian. Oleh karena itu, mana mungkin Poison Bug bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada industri keluarga Bennett. Punya industri yang besar juga punya keuntungan dan kerugiannya, seperti perusahaan yang diperkirakan bernilai ratusan triliunan seringkali mengerjakan proyek-proyek besar bernilai puluhan triliun. Proyek semacam ini membutuhkan biaya besar, jadi tidak heran kalau mereka tidak bisa segera mengeluarkan dana putar sebesar 40 triliun. Sira sama sekali tidak meragukannya. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk mengumpulkan 20 triliun ini. Beberapa temanku tahu situasi keluarga Bennett sekarang, jadi mereka juga nggak mau meminjamkan uang. Padahal dulu mereka nggak kayak gini. Manusia itu memang bermuka dua. Sean berkata dengan wajah yang putus asa, Sira, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kakak tahu kalau kakak nggak akan hidup lama lagi. Sane juga terluka parah sekarang, sementara Steve dan Skylar nggak bisa diandalkan. Keluarga ini cuma bisa mengandalkanmu. Kamu adalah satu-satunya harapan kami. Aku benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan ini. Meski harus menyerahkannya ke kamu, itu akan menjadi cara untuk menjaga usaha keras ayah, tapi Kak Sean, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan 20 triliun ini. Bab 1602. Bagi Sira, 20 triliun adalah semua harta yang dimilikinya. Kalau dia menggunakannya untuk menutupi kerugian keluarga Bennett dan tidak bisa mendapatkannya kembali, usaha kerasnya selama ini akan sia-sia. Namun, Sean juga sudah mengatakan dengan jelas kalau keluarga Bennett akan diserahkan kepadanya. Artinya, dia bisa mendapatkan keluarga Bennett dengan mengeluarkan 20 triliun, yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Berjudi dengan taruhan besar. Bagi penjudi, makin besar taruhannya, makin besar pula godaannya.
Sira memang pernah berpikir kalau dia mungkin akan gagal, tetapi dia sudah tinggal di keluarga Bennett sangat lama. Dia tahu betul kalau Sean adalah orang yang selalu menepati perkataannya. Dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita, keuntungan yang akan diperoleh jelas lebih menggoda. Sira sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kesempatan emas. Mana mungkin dia akan menyerah dengan mudah? Sean menatapnya dengan cemas, 20 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Sira, apa kamu merasa terbebani? Kalau kami nggak meminjam 20 triliun dari bank, aku juga bisa meminjam dari bank. Kak Sean, kalian sudah melindungiku dari kecil sampai sekarang dan keluarga kita berada dalam masalah sekarang, jadi ini giliranku. Jangan khawatir, aku punya sedikit tabungan. Aku juga mencari uang di luar selama ini. Aku akan mencoba mengumpulkan sedikit demi sedikit. Sira, aku memang nggak salah memanjakanmu, kamu harus mendapatkan uang ini dengan cepat. Keluarga Paman Ruben juga takut kita akan melawan, jadi mereka terus membeli saham yang tersebar. Kak Sean, aku akan mencoba mencari solusi. Oke, setelah kita melewati krisis ini dengan selamat, selama kita bisa menyelamatkan perusahaan, aku akan meminta ayah untuk menyerahkan perusahaan ini ke kamu. Aku nggak minta apa-apa, aku cuma ingin melindungi kalian. Sira berbicara dengan sangat baik. Bahkan Sean pun ingin memberikan tepuk tangan untuknya. Aktingnya benar-benar bagus. Keduanya membahas banyak hal. Setelah itu, Sira pergi dengan terburu-buru. Teresa terluka parah karena Lani. Meski dia berhasil dipindahkan, kondisinya sangat kritis sekarang. Dia masih belum sadar karena terluka parah. Orang-orang dari Poison Bug sudah memperingatkan Sira untuk meninggalkan kediaman Bennett, kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Sira tidak menghiraukan mereka. Dia juga tidak menyadari kalau keluarganya sudah mencurigainya. Kalau identitasnya sudah terbongkar, dia pasti sudah ditangkap, kan? Mana mungkin Sean akan menjanjikan hal-hal ini? Dia aman sekarang. Sira ingin mengambil risiko sekali lagi. Setelah keluarga Bennett benar-benar jatuh ke dalam kendalinya, dia akan pergi jauh. Ini yang terakhir kalinya. Dia mempertaruhkan segalanya. Begitu Sira pulang, Alan muncul dari kegelapan. Sira, ayo kita pergi sebelum keluarga Bennett dan keluarga Davira menyadari identitas kita. Pergi? Kenapa harus pergi? Bukannya kita tinggal di sini untuk mendapatkan banyak uang? Alan menatap mata Sira yang penuh ambisi. Sira, kamu mau ngapain? Sira mengelus wajah Alan dan berkata, Alan, kamu pasti akan membantuku, kan? Kita itu orang yang sama. Ada kesempatan di depan kita sekarang. Kita bisa mengubah penampilan kita dan nggak perlu bersembunyi di kegelapan untuk melakukan penelitian. Sira, kamu mau ngapain? Alan, berikan semua uangmu padaku. Sira memberikan gambaran singkat tentang situasi saat ini, tetapi Alan mengerutkan keningnya dan kecemasan terlihat di matanya. Menurutku masalah ini nggak sesimpel itu, 20 triliun itu seluruh kekayaan kita. Kita sudah mengumpulkannya dengan susah payah. Kalau kamu gagal, kita akan kehilangan segalanya. Aku nggak akan gagal. Bab 1603. Alan punya sifat yang hati-hati. Dia tidak punya banyak keinginan dan hanya berharap untuk hidup dengan aman sepanjang hidupnya. Dia bukannya tidak mau, tetapi merasa kalau Sira akan mempertaruhkan semua tabungan mereka untuk masa depan. Kalau gagal, mereka akan kehilangan segalanya. Alan dan Sira punya latar belakang yang hampir sama. Hanya karena beberapa kebetulan Alan bisa menjadi seorang tuan muda, jadi dia sangat menghargainya. Meski mereka mundur sekarang, uang yang mereka punya cukup untuk hidup dengan baik seumur hidup. Dia tidak serakah. Baginya, ini adalah puncak kehidupannya. Dia tidak pernah berharap menjadi kaya dalam semalam. Namun, Sira punya pemikiran yang berbeda darinya. Setelah Alan berusaha meyakinkannya, bukannya membaik, Sira malah makin marah. Alan, aku tanya sekali lagi, kamu mau membantuku atau enggak? Sira, mana mungkin aku enggak membantumu. Aku cuma, kalau gitu enggak usah banyak omong. Setelah aku mendapatkan keluarga Bennett, kamu juga akan menikmatinya. Alan menghela napas. Sira, kamu tahu kalau aku selalu mencintaimu, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau meski aku harus mengambil bintang di langit. Kalau gitu carikan cara untukku. Aku harus segera mengumpulkan 20 triliun.
Sira masih punya beberapa aset tetap seperti properti, toko, dan dana yang tidak mungkin bisa diuangkan dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa meminta Alan mencari cara. Alan menyetujuinya dengan enggan. Lagi pula, masih ada orang yang peduli padanya di keluarga Davira. Bagi keluarga sekaya ini, mengumpulkan 20 triliun bukanlah hal yang sulit. Tindakan mereka berdua terlihat oleh Sean dan dia, mengingatnya. Harvey sudah menempatkan mata-mata dan memberitahukan semuanya kepada Selena. Sira sudah terjebak. Dia pasti bisa segera mengumpulkan dana. Selena tidak terkejut. Terlalu ambisius juga bukanlah hal yang baik. Sira sangat berdedikasi. Dia benar-benar orang yang nggak kenal takut untuk mencapai tujuannya. Membunuhnya hanya akan menguntungkannya. Oh ya, Harvey, lakukan satu hal untukku. Apa? Harvey memperhatikan Selena dengan saksama. Dia melihat ketegasan di matanya yang terlihat di bawah cahaya lampu. Padahal wajah Selena masih sama, tetapi kepribadiannya sangat berbeda. Dulu Selena terlalu lembut seperti bunga kapas. Namun, dia menjadi lebih lembut dan kuat setelah mengalami semua ini seolah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia melakukan segala sesuatu dengan teratur sehingga membuat Harvey makin jatuh cinta. Ini bukan tentang penampilannya, tetapi tentang jiwanya. Harvey lebih mencintainya daripada sebelumnya. Selena mengatakan sesuatu di telinganya. Kamu curiga sama identitas Alan? Ya, tapi ini adalah urusan keluarga Davira, jadi aku nggak bisa ikut campur. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Meski Harvey tidak tumbuh di keluarga Davira tidak mengabaikannya. Namun, kalau keluarga Davira juga punya tikus seperti ini, dia punya kewajiban untuk membereskannya. Selena merasa agak khawatir. Harvey menyentuh jidat Selena dan berkata, semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Aku cuma merasa menyesal. Kalau aku tahu identitasku lebih awal, aku akan menjaga ibu dengan baik apapun yang terjadi. Masih ada racun yang tersisa di tubuhnya. Harvey menggelengkan kepala. Andrew sangat mencintainya, dia pasti nggak akan benar-benar melukainya. Dia cuma menginginkan kesempatan untuk tetap bersamanya dengan membuatnya buta. Cinta yang terlalu mendalam justru menjadi belenggu. Selena mengusap pelipisnya. Dia merasa agak lelah. Kisah cinta generasi sebelumnya lebih menarik daripada yang dia bayangkan. Harvey membungkuk dan menempelkan dahinya ke dahi Selena. Sally, kalau itu aku juga akan melakukannya tanpa memikirkan apapun. Bab 1604. Winnie diam-diam melihat kedua orang itu saling berpelukan di dalam kegelapan. Dia pun tersenyum. Dia memegang ponsel di tangannya, menyiarkan langsung adegan ini kepada Harvey. Suara Kak Raffi yang bersemangat terdengar dari balik telepon. Lebih dekat lagi, aku nggak bisa lihat. Luna mendorong kepala Raffi. Pelanin suaramu, jangan mengganggu ayah dan ibu. Terus kepalamu terlalu besar, aku jadi nggak bisa lihat. Siapa yang kepalanya besar? Kak Harvey, coba lihat kepala kami. Kami itu kembar, kalau kepalaku besar, kepalanya juga pasti besar. Mereka selalu bertengkar setiap kali bertemu, berbeda dengan Harvey dan Winnie. Meski Winnie tidak bisa bicara, tetapi dia merasa sangat bahagia saat melihat orang tuanya saling berpelukan dan mendengar suara gaduh dari kakak-kakaknya. Seharusnya sebuah keluarga memang seperti ini. Ibu bilang setelah kembali ke kota Arama, dia akan menikah lagi dengan ayah. Saat itu mereka akan menjadi keluarga yang sebenarnya. Hari itu akan segera tiba. Selena tidak muncul dalam beberapa hari ini. Dia terus bersembunyi untuk merawat keluarganya. Suasana hati Richie menjadi lebih baik karena Selena ada di sisinya. Dia sering memandang putrinya dengan lembut yang baru dia temui setelah bertahun-tahun. Dia sudah membaca informasi tentang Selena berulang kali, tetapi dia masih ingin mendengar Selena menceritakan masa lalunya sendiri. Selena menusukkan jarum akupuntur kepadanya sambil menceritakan masa lalunya sendiri. Sebenarnya, masa kecilku juga nggak menyedihkan. Ayah angkatku sangat mencintaiku. Dia nggak pernah mengecewakanku dalam hal materi maupun kasih sayang. Richie mengusap kepalanya. Ayah bisa lihat kalau dia adalah seorang pria yang sangat lembut. Dia sudah mengajarmu dengan baik. Ya, kalau dia masih hidup, dia pasti akan senang melihatku menemukan keluarga kandungku. Meski aku punya pengalaman hidup yang kelam,
dia sudah memberiku cahaya yang cukup untuk mengusir kegelapan itu, makanya aku bisa melalui kesulitan itu dan sampai ke hadapan kalian semua. Mana mungkin orang yang benar-benar dicintai dan dijaga di dalam hatinya bukanlah orang yang lembut. Meski terjebak dalam penjara, Selena bisa bangkit dengan tekadnya sendiri. Saat itu, kamu pasti menderita, kan? Richie teringat saat Selena hampir mati beberapa kali, tetapi Selena menggelengkan kepalanya dengan lembut. Enggak, kok, semuanya sudah berlalu. Dia menempelkan kepalanya dengan lembut ke telapak tangan Richie. Sebenarnya hidupku juga nggak seburuk itu. Meski ibu angkatku nggak memberiku kasih sayang seorang ibu, ayah angkatku memberiku segalanya. Setelah itu, aku bertemu dengan Harvey. Dia juga pernah mencintaiku dengan tulus dan memanjakanku. Meski aku pernah mengalami masa-masa yang nggak menyenangkan, tapi aku punya anak-anak yang memberiku harapan dan membuatku bertahan dengan gigih. Coba ayah lihat, meski aku sudah hampir dibunuh berkali-kali, sekarang aku menemukan kalian semua, kan? Siapa tahu kecelakaan itu sebenarnya adalah keberuntungan. Selena punya pemikiran yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dia masih muda tetapi wawasannya sangat luar biasa dan memahami banyak hal. Paman, Harvey berdiri di depan pintu sambil membawa beberapa hadiah. Wajahnya tidak lagi terlihat dingin seperti dulu. Dia malah terlihat agak cemas dan berusaha menyenangkan hati ayah Selena. Selena merasa itu lucu. Ini jarang terlihat. Dia tidak pernah menyangka kalau dia akan melihat Harvey menundukkan kepalanya. Ngapain kamu datang ke sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Pergi, keluar dari sini. Richie menatap Harvey seperti menatap musuh yang telah menghancurkan kuburan leluhurnya. Dia sangat marah, kehangatan dan kelembutannya saat mengobrol dengan Selena sudah tidak terlihat lagi. Dia seperti dua orang yang berbeda. Bersambung ke bab 1605. Terima kasih.